Minasang, konnichiwa, hajime maste. Watashi no namae wa Devita desu. Watashi wa Kokosei desu. Junni Nensei desu. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang mata pelajaran dan jadwalnya yang dalam bahasa Jepang disebut dengan jikanwari. Sebelumnya, saya akan membahas materi mengenai jadwal mata pelajaran umum yang biasanya dipelajari oleh siswa dan siswi di sekolah. Namun, berhubung saya masih duduk di bangku sekolah SMK, maka saya juga akan membahas mengenai jadwal mata pelajaran yang saya pelajari. Sebelum itu, kita akan mulai dengan berbagai macam kosakata mata pelajaran yang biasanya kita pelajari di sekolah secara umum. Kosakata mata pelajaran umum yang biasanya dipelajari di sekolah. Yang pertama, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang bahasa Jepangnya disebut Kokaku Gensoku to Kokumin Kyoiku. Yang kedua, ada pendidikan agama dan budi pekerti yang bahasa Jepangnya disebut Suukyo. Yang ketiga, ada pelajaran matematika yang dalam bahasa Jepangnya disebut Suugaku. Yang keempat, ada pelajaran bahasa Indonesia yang dalam bahasa Jepangnya disebut Indonesiago. Ada pelajaran bahasa Inggris yang dalam bahasa Jepangnya disebut Eigo. Yang keenam, ada pelajaran sejarah yang dalam bahasa Jepangnya disebut Rekishi. Yang ketujuh, ada pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang dalam bahasa Jepangnya disebut Taiku. Adapun mata pelajaran lain yang biasanya dipelajari di sekolah yaitu pertama ada biologi, dalam bahasa Jepangnya disebut seibutsu. Kemudian ada fisika yang dalam bahasa Jepangnya disebut butsuri. Ketiga ada kimia yang dalam bahasa Jepangnya kagaku. Keempat ada pelajaran ekonomi yang dalam bahasa Jepangnya disebut keizai. Kelima ada pelajaran geografi yang dalam bahasa Jepangnya disebut chiri. Keenam ada pelajaran bahasa Jepang yang dalam bahasa Jepangnya disebut nihongo. Yang terakhir ada pelajaran bahasa asing yang dalam bahasa Jepangnya disebut gaikokugo. Selanjutnya, saya akan sedikit membahas mengenai mata pelajaran yang saya pelajari di sekolah. Seperti yang tadi telah dikatakan, saya merupakan salah satu siswi SMK, khususnya di SMK Negeri 1 Cimahi. Oleh sebab itu, pelajaran yang saya pelajari di sekolah ini sangat berbeda dengan mata pelajaran yang ada di SMA maupun tingkat sederajat lainnya. Sedikit cerita, di SMK Negeri 1 Cimahi, saya merupakan salah satu siswi jurusan produksi film dan program televisi atau biasa disebut dengan broadcasting. Maka mata pelajaran yang saya pelajari ilmunya itu seputar broadcasting. Nah, berikut adalah mata pelajaran jurusan yang saya pelajari di sekolah. Yang pertama ada editing, yang kedua ada tata kamera dan tata cahaya, yang ketiga ada penyutradaraan, yang keempat ada manajemen produksi, yang kelima ada penata suara, yang keenam ada penulisan naskah, dan yang terakhir ada pelajaran tata artistik. Setelah mempelajari berbagai macam kosakata mata pelajaran dalam bahasa Jepang, maka kita juga harus mempelajari jadwal mata pelajarannya. Nah, jadwal mata pelajaran ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya hari dalam satu pekan. Oleh sebab itu, kita akan mempelajari kosakata nama-nama hari dalam bahasa Jepang. Kosakata nama-nama hari dalam bahasa Jepang. Yang pertama, Getsuyobi, artinya hari Senin. Yang kedua, Kayobi, artinya hari Selasa. Yang ketiga, Suiyobi, artinya hari Rabu. Yang keempat, Mokuyobi, artinya hari Kamis. Yang kelima,
Kinyobi, artinya hari Jumat. Yang keenam, Doyobi, artinya hari Sabtu. Yang terakhir ada Nichiyobi, artinya hari Minggu. Lalu ada pula jadwal mata pelajaran di sekolah yang berkaitan dengan jam. Berikut ini adalah penjelasannya. Kosakata jam pelajaran dalam bahasa Jepang. Yang pertama, ichi jikanme, artinya jam pelajaran pertama. Kedua, ni jikanme, artinya jam pelajaran kedua. Yang ketiga, san jikanme, artinya jam pelajaran ketiga. Yang keempat, yo jikanme, artinya jam pelajaran keempat. Kelima, go jikanme, artinya jam pelajaran kelima. Yang keenam, roku jikanme, artinya jam pelajaran keenam. Untuk pembahasan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang pola kalimat. Pola kalimat ini dapat memudahkan kita untuk menyusun sebuah pernyataan maupun pertanyaan dalam mengungkapkan jadwal mata pelajaran. Berikut adalah penjelasannya. Pola kalimat yang akan saya jelaskan pada kali ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pola kalimat menyatakan belajar mata pelajaran apa dan hari apa di sekolah. Pola kalimatnya yaitu KB1 ni KB2 o benkyou shimasu. Keterangannya yaitu KB1 diisi dengan waktu, di mana waktu ini diisi dengan nama-nama hari, dan KB2 diisi dengan nama mata pelajaran. Contoh kalimatnya yaitu Kayobi ni eigo o benkyou shimasu. Artinya, belajar bahasa Inggris pada hari Selasa. Selanjutnya, pola kalimat yang kedua. Pola kalimat yang kedua ini menyatakan tentang kapan kegiatan kelas akan diadakan. Pola kalimatnya yaitu KB1 ni jugyo wa KB2 ni arimasu. Keterangannya yaitu KB1 diisi dengan nama mata pelajaran dan KB2 diisi dengan nama hari. Contoh kalimatnya, Eigo no jugyo wa getsuyobi ni arimasu. Artinya, pelajaran bahasa Inggris diadakan pada hari Senin. Yang terakhir, ada pola kalimat untuk menyatakan tanya jawab. Jadi, pola kalimat di sini ada pola kalimat untuk bertanya dan ada pola kalimat untuk menjawab. Contoh dari pola kalimat untuk bertanya, yang pertama yaitu Nanyobi ni KB1 o benkyou shimasu ka. KB1 di sini diisi dengan mata pelajaran. Kemudian untuk menjawabnya, pola kalimatnya KB2 yobi ni benkyou shimasu. KB2 ini diisi dengan nama hari. Untuk contoh kalimatnya, X bertanya, Nan yobi ni nihongo o benkyou shimasu ka? Kemudian Y menjawab, Moku yobi ni benkyou shimasu. Artinya, hari apa belajar bahasa Jepang? Jawabannya, belajar pada hari Kamis. Kemudian, ada pula pola kalimat untuk menyatakan tanya jawab yang kedua. Yang pertama, ada pertanyaan, pola kalimatnya Nan jikanme ni KB1 o benkyou shimasu ka. KB1 di sini masih diisi dengan nama mata pelajaran. Kemudian untuk jawabannya KB3 jikanme ni benkyou shimasu. Untuk KB3 di sini diisi dengan jam pelajaran. Contoh kalimatnya, A bertanya, Nan jikanme ni Indonesia go o benkyou shimasu ka? Kemudian Z menjawab, Ichi jikanme ni benkyou shimasu. Artinya, belajar bahasa Indonesia pada jam pelajaran keberapa? Kemudian jawabannya, belajar pada jam pelajaran pertama.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Arigatou gozaimasu.